Ini karena si ibu hakim meminta untuk sidangnya tertutup, sedangkan sebelum-sebelumnya itu agenda sebelumnya itu emang terbuka gitu. Gimana menurut Bang Tamil sendiri secara hukum? Ya gini ya, yang pertama, aduh, saya menyayangkan sekali ya. Karena apa? Karena Bang Hotman ini boleh dikatakan tokoh ya, tokoh di dalam dunia hukum. Bang Rasman ini juga seorang advokat, tapi tingkahnya begitu, ini sangat amat memalukan saya kira. Nah kalau soal hukumnya begini, hakim kemudian memutuskan sidangnya tertutup, kan gitu kan ya, poinnya ya. Gitu. Nah itu gini, hukum acara KUHAP pasal 153 ya itu menyatakan bahwa persidangan itu boleh terbuka, boleh tertutup. Nah, poin tertutupnya kenapa? Jika dalam pembahasannya itu menyinggung tentang kesusilaan, gitu. Makanya coba kita lihat perkara-perkara perceraian itu selalu tertutup. Kenapa? Karena menyinggung kesusilaan, gitu. Nah, perkara yang bukan konteksnya kesusilaan, tapi menyinggung kesusilaan seperti yang sekarang ini kan katanya ada chat mesra, kan gitu kan ya, itu yang mau dibuktikan. Nah, itu kembali kepada hakimnya. Nah, terus kemudian seperti Rasman, ya, boleh nggak dia keberatan? Boleh, tapi kan ada caranya. Masa caranya sampai sebegitu? Aduh, nah ini saya makanya sangat amat menyayangkan itu karena gini, ini praktisi hukum. Kalau praktisi hukum aja begini, gimana orang lain, gimana yang umum gitu loh, ya kan? Saya selalu berpandangan gini, tentu tanpa kita sadari banyak orang yang mengidolakan Rasman ini, ya kan? Banyak orang yang mengidolakan Hotman ini. Nah, apa yang mau diajarkan mereka kepada para fans-fansnya lah kurang lebih begitu ya? Apalagi mahasiswa-mahasiswa hukum ngelihat itu, ini sangat 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 mencela sekali. Jadi kalau mau bicara hukum yang dilakukan Rasman, apalagi pengacaranya naik ke atas meja ya, berdiri atas meja, aduh itu ampun itu. Kenapa? Gini, konsepnya tuh contempt of court gitu. Ya, menghina peradilan. Subsistemnya itu apa? Misbehaving in court. Melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya di pengadilan. Ya kan? Nah, itu di kita itu diatur di KUHP itu pasal 207 itu diatur bahwa tidak boleh melakukan hal-hal yang kira-kira menghina pengadilan, menghina sistem peradilan kita. Itu nggak boleh gitu. Tapi poinnya nggak di situ. Itu kan kira-kira ya hukumannya 1 tahun, ada yang 1 tahun 7 bulan itu ya, beberapa pasal tuh itu 1 tahun 6 bulan. Terus kemudian kalau mau kita bicara Rasman ya itu mendatangi Hotman ya, bisa kita pakai pasal 335 ya kan, intimidasi atau pengancaman itu 1 tahun. Tapi ada poin yang lebih penting. Nah ini makanya saya kadang-kadang bingung. Ini Bang Rasman ini bener praktisi hukum, udah gitu pengacaranya segambreng begitu tuh ngerti hukum apa enggak gitu loh. Ya ada kasus satu, saya kasih tahu gini. Ada satu konsep hukum internasional itu touch in person. Touching in person itu nggak boleh. Itu Rasman datang megang Hotman Paris itu fatal. Kenapa? Touching in person ini konsep hukum internasional. Nah, di dalam kita itu dipenetrasikan dalam banyak pasal. Tapi dalam konteks hari ini Hotman itu berada sebagai saksi. Dia kan sebagai saksi tuh, saksi korban. Dia sebagai saksi di persidangan. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 40. Dianggap apa? Itu mengancam saksi. Itu 3 tahun itu ancaman hukumannya gitu. Nah kan jadi artinya apa? Artinya fatal sekali apa yang dipertontonkan oleh Rasman hari ini di persidangan. Gitu Pak. Oke, kita coba lihat dari sisi Bang Rasman dulu ya Bang. Kira-kira nih posisinya Bang Rasman ini gimana bagusnya dia untuk sampaikan protesnya gitu Bang, kan dia mau proses. Betul. Aturannya gimana nih Bang? Betul, kan banyak hal. Kita pernah lihat nggak, kalau teman-teman pernah lihat yang paling viral gitu ya, Bang Oto Hasibuan, dia pernah protes di pengadilan. Apa yang dia lakukan? Dia walk out.
tim pengacaranya walk out. Iya kan? Jadi boleh protes, tapi tata cara protes itu, mohon maaf ya, dalam tanda kutip saya mesti kasih tahu di dalam saya mesti gunakan bahasa yang gamblang. Ada tata cara protes itu, tata cara protesnya preman, ada tata cara protesnya itu tata cara protes orang berpendidikan. Iya kan? Itu tadi saya contohkan. Bang Otto itu pernah, dia merasa apa? Merasa ini hakim nggak adil. Iya kan? Terus dulu kalau kita pernah ingat dulu 2019 di MK dulu. Ya, Bambang Wijayanto. Dia bilang apa? Majelis, mohon maaf kalau saksi saya terus diintimidasi begini kami keluar. Elegan caranya, gitu kan? Elegan caranya. Jadi bukan yang begitu-begitu. Ya saya sependek saya belajar hukum ya, saya nggak pernah juga melihat cara-cara begitu tuh diperkenankan. Gitu, Pak. Nah, yang sangat disayangkan juga nih tim dari Bang Rasman sendiri itu Bang Firdaus kan naik nih ke atas meja. Itu kan apa ya, bisa dibilang offside banget gitu. Gimana Bang? Maksudnya secara hukum bisa kena pasal kah? Atau... Ya itu tadi misbehaving in court itu tadi, menghina pengadilan. Jadi itu bisa panjang arahnya. Kenapa? Bisa saja kemudian nanti izin beracaranya diskors atau izin beracaranya sampai dicabut, bisa aja. Kenapa? Karena ketika pengacara ya, dia tidak hanya bersandar kepada apa? Kepada tadi pasal 207 tadi, tapi bersandar juga kepada apa? Kode etik advokat. Apakah seorang advokat diperbolehkan begitu? Kan nggak boleh. Nah, ya kan? Ya maka bisa jadi nanti sekarang pihak pengadilan ya atau jaksa, kan jaksa tuh yang mewakili korban tuh kan jaksa tuh. Kalau jaksa kemudian bersurat kepada organisasi advokatnya, ya bisa saja kemudian nanti diperiksa secara etik. Nah, begitu. Jadi artinya apa? Sangat amat tidak mencontohkan mereka itu sebagai seorang praktisi hukum. Bang, tapi di sosmednya Bang Hotman kan sempat bilang walaupun posisinya hakim sudah meninggalkan ruangan gitu, itu tetap berlaku Bang, maksudnya semua hukum. Yes. Kenapa? Karena yang namanya peradilan itu di lingkungan pengadilan. Ya, di lingkungan pengadilan. Jadi nggak bisa dibilang orang begini, oh kan udah ditutup, udah diketok, ini nggak bisa. Gitu. Masa iya emang kalau udah diketok orang boleh naik ke atas meja joget-joget, kan kira-kira gitu? Ya nggak boleh. Gitu. Jadi itu masih dalam lingkup peradilan, masih berlaku di situ acara, hukum acara. Gitu. Jadi nggak bisa kemudian ini udah nggak ada, ini nggak ada. Kan kalau kita lihat ributnya itu kan juga menyambung itu. Karena ribut, hakim kemudian skors, hakim keluar, lalu dia mendatangi. Iya kan? Nah posisinya apa? Posisinya masih di situ. Hotman belum bangun loh. Hotman belum bangun. Artinya apa? Masih melekat dia di situ sebagai saksi korban. Nah itu. Jadi ya kalau mau dicari-cari pembelaan, pembenaran, kita bisa panjang lebar sesama praktisi hukum berdebat. Tapi apapun itu, ini tidak mencerminkan perilaku seorang praktisi hukum yang baik. Nah, Bang, artinya kalau dari pihak Bang Hotman sendiri bisa melaporkan Bang Rasman dan timnya lagi gitu dengan perkara yang baru atas sidang tadi? Gitu. Bisa, sangat bisa. Okay. Sangat bisa. Ke polisi bisa gitu, Bang? Iya. Sangat bisa. Kenapa? Karena dalam konteks itu tadi dianggap melakukan intimidasi, melanggar undang-undang perlindungan saksi dan korban. Itu tadi. Jadi tahu, enggak sangat tidak sepele datang touch itu. Mungkin nanti pihak Rasman akan bicara begini, saya kan mau ngobrol. Enggak ada urusannya Rasman ngobrol. Rasman dari situ diwakili oleh pengacara. Iya kan? Bang Hotman di situ diwakili oleh jaksa. Ada hukum acara yang ngatur itu alur ngobrolnya. Jadi tidak boleh dia langsung ngobrol. Jangankan touch. Si Rasman bicara langsung kepada Hotman aja tidak diatur hukumnya. Apalagi dia mendatangi sampai dia pegang. Nah itu. Ini sedikit ya kalau kita bilang ya. Kalau kita keluar negeri gitu ya. Kita keluar negeri. Ke Singapura lah nggak usah jauh-jauh. Itu touch aja itu pidana. Padahal kita nggak ada niat tuh. Kita datang pegang aja, yang dipegang nggak senang itu pidana. Nah itulah kira-kira. Kenapa? Karena boleh dibilang itu landasan hukum internasional. Touching in person itu nggak boleh. Gitu.
Oke, satu lagi Bang. Nah, kira-kira dari sisi hukumnya gitu, ada nggak sih yang bisa dilakukan Bang Rasman mungkin untuk gimana ya, maksudnya untuk memperbaiki lah gitu. Soalnya kan memang ini juga udah terjadi, terus timnya juga udah naik ke atas meja, udah terjadi. Gimana Bang menurut Abang? Ya, untuk menghilangkan perbuatan itu tentu nggak bisa. Makalah itu kata-katakan sebelum berbuat pikirlah matang-matang, ya kan? Makanya kan manusia itu ada intelektualitas. Ya yang paling bisa apa? Menyadari dan minta maaf. Kemungkinan dengan menyadari dan minta maaf itu, pengadilan mungkin bisa memaafkan dia atas perbuatannya yang telah menghina pengadilan. Tapi tadi yang saya bilang, ini nggak sekedar menghina pengadilan. Dia mendatangi Hotman, pegang Hotman. Itu hal yang berbeda. Kalau pengadilan kemudian katakanlah memaafkan dia luput dari pasal 207-nya. Tapi dia tidak luput dari apa? Dari pasal 40 perlindungan saksi dan korban. Kalau Hotman mau mempermasalahkan itu. Nah, gitu. Makanya saya melihat itu tadi, aduh, sangat saya sayangkan. Offside, sangat-sangat offside ini. Gitu. Bang, sorry, satu lagi. Artinya dari chaosnya persidangan hari ini, itu kan sidangnya jadinya ditunda ya, dan ditunda itu dengan waktu yang belum ditentukan. Itu kira-kira akan mempengaruhi proses sidang nextnya enggak dari kejadian itu? Iya kan, kalau Kira-kira betul, kalau pidana itu kan diatur, ya diatur itu lamanya, itu kan ada ketentuan-ketentuan yang mengatur itu. Nah tentu memang walaupun sidangnya ditunda, pasti pihak pengadilan negeri akan memperhitungkan itu, sehingga tidak akan lama akan dihubungi. Ya, jaksa akan dihubungi, kemudian PH akan dihubungi oleh panitera pengadilan untuk kemudian diadakan sidang lanjutan. Apakah kemudian hakimnya diganti atau hakimnya tetap hakim yang sama, yaitu nanti kewenangan dari kepala pengadilan negeri. Gitu. Oke, baik, terima kasih ya Bang.